kembali kita lanjutkan tentang gambaran soal UTBK tahun 2023 yang terbaru ya. Jadi ini kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga. Jadi setiap hari akan saya berikan soal-soal terbaru dan akan saya berikan pembahasan videonya ya, serta pembahasan dalam bentuk PPT ke email Anda. Bersama saya Margo Purnomo. Kalian bisa menanyakan soal melalui WA atau melalui email, dan kalian bisa cek berbagai video saya ya di YouTube Margo Study Club. Baik, ya, yang pertama ini membicarakan tentang operasi berkode. Jadi kalau P ini ada kode ya, misalnya apa ini? Bintang Q itu artinya adalah P dikalikan Q plus P dikurang 2. Jadi kiri dikali total dikurang 2. Nah, sekarang operasinya kompleks. Dalam operasi kompleks ya, yang kurung harus didahulukan. Jadi kamu operasikan dulu min 2 bintang 1. Berarti min 2 jumlah dikurang 2. Saya ulangi, min 2 dijumlah dikurang 2. Min makin min 4 berarti min 3, berarti jawabannya 6. Setelah ketemu ini 6, baru kamu operasikan 3 bintang 6. Kiri dikali jumlah dikurang 2. 3 jumlah dikurang 2 berarti 3 kali 7 21. Umumnya soal seperti ini pasti semua anak bisa. Oke. Lalu fungsi komposisi. Bukan Gx loh ya. Gx plus 1 sama dengan 2x min 1. Lalu F Gx plus 1 sama dengan 2x plus 4. Yang ditanya F0. F0 itu ya kamu bikin di sininya 0. Di sininya 0. Nah, di sini yaitu Gx plus 1 itu dapat disubstitusi diganti dengan 2x min 1. Saya ulangi, ini kamu ganti dengan 2x plus 1. Jadi seperti ini. Yang sebelah kanannya tetap. Lalu bagaimana caranya biar 0? Biar 0 ya ini sama dengan kan 0 dulu ya. Min pindah jadi plus kali jadi bagi. Jadi pada saat X-nya ini dimasukkan setengah. Kalau X dimasukkan setengah, maka jadi F0 yang ditanya. Dan kalau yang di kiri X-nya setengah, yang di kanan juga harus adil. Dikalikan setengah, berarti jawabannya adalah 5. Ya, substitusiin, masukin. Gitu. Ini saya lihat masih pada kesulitan mengenai fungsi-fungsi komposisi seperti ini. Ya, setiap hari akan saya kirim soal, saya bikin videonya, kamu coba dulu. Ya, kesulitannya di mana? Dan video ini bisa kamu ulang-ulang. Oke. Mengenai kerucut ya. Hampir setiap hari kerucut itu keluar. Baik di penalaran maupun di pengetahuan kuantitatif. Nah, ini contohnya. Ini ada gambar kerucut kan? Tujuan kita mencari volume kerucut. Bisa nggak nyari volume kerucut kalau diketahui luas alasnya kerucut saja? Bisa nggak kalau luas selimut kerucut saja? Bisa nggak kalau dua-duanya? Atau nggak bisa dua-duanya? Itu aja dulu. Berarti kita panggillah rumus-rumus tentang kerucut. Ada hubungan antara jari-jari dengan tinggi, yaitu Pitagoras. R kuadrat tambah T kuadrat S kuadrat. Luas alasnya berarti lingkaran, pi R kuadrat. Luas selimutnya pi RS. Luas permukaannya luas alas ditambah luas selimut, pi R plus S. Dan volumenya sepertiga luas alas kali tinggi, alasnya lingkaran, sepertiga pi R kuadrat T. Jadi untuk mengetahui volume kerucut, kamu harus tahu luas alas dan tingginya. Jadi kalau hanya luas alas saja, jelas nggak bisa. Jadi satu saja tidak cukup, gitu loh. Oke, saya ulangi. Untuk mencari volume, gunakan rumus sepertiga luas alas kali tinggi. Jadi kalau hanya luas alas saja, ya berarti pasti nggak dapat dong. Berarti satu saja tidak cukup. Lalu bagaimana kalau dua saja? Kalau dua saja, berarti kita hanya menggunakan rumus luas selimut. Kalau hanya luas selimut, berarti kita tahu RS saja. RS saja. Kita nggak bisa tahu apanya? Tingginya. Berarti juga nggak bisa. Karena volume itu harus ada R dan T. Nah, gimana kalau dua-duanya? Kalau dua-duanya dari luas alas kita tahu R, dari luas selimut tahu RS, dan ini ada hubungannya R dengan S. Berarti T-nya dapat. Ngerti? Berarti dua-dua pernyataan bersama cukup, tetapi satu saja tidak cukup. Jadi jawabannya C.
Dan sekali lagi jangan dihitung. Kita hanya, oh ini dapat gitu aja. Ya pakai feeling lah. Jelas ya? Coba dipahami. Nah, ini setiap hari keluar mengenai kesebangunan, pengubinan, pemasangan SMP ini sebenarnya. Ya, jadi ada proyek bangunan. Diminta memasang batu bata pada sisi rumah. Ini sisi rumah nih, berbentuk persegi panjang. Ini batu batanya. Panjang lebarnya perbandingannya 2:1. Jadi kalau lebarnya 2, panjangnya 1. Kalau lebarnya L, berarti panjangnya 2L. Luasnya adalah 32. Luas kan panjang kali lebar. Karena 2:1, kalau panjangnya L, lebarnya kan 2L. Berarti 2L kuadrat 32, L kuadrat 16. Berarti lebarnya 4. Kalau lebarnya 4, berarti panjangnya dikalikan 2 saja, 8. Yang ditanya keliling dari persegi panjang. 2 kali panjang ditambah lebar. Berapa panjang ditambah lebar adalah 8 tambah 4, 12 dikali 2. Berarti jawabannya adalah 24. Tahulah ya sejak SD rumus keliling, 2 kali panjang ditambah lebar. Nah, satu bacaan nanti akan ada 2-3 soal. Ini 2 soal nih. Berapa jumlah maksimum batu bata yang dipasang pada dinding? Kita ingin mencari batu bata yang dipasang. Oke, sisi rumah ini ya. Sisi rumah itu artinya tembok kan, bukan alas kan. Ya, untuk mencari jumlah batu bata, ya berarti luas total dibagi luas batu bata. Luas total dari ini temboknya ini 32 meter ya. Nah, ini kan dibuat meter juga ya. Dibagi 100, 0,2 dibagi 100, 0,1. Coret dapat. Jadi 1600. Bisa ya? Ini selalu berulang soal seperti ini. Sekali lagi konsepnya ada tentang kesebangunan dan luas bidang datar serta pengubinan. SMP sebenarnya. Jelas? Next. Ibu juga sama. Ya, soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ceritanya ini membuat box kemasan makanan gitu loh. Bayangkan dengan kotak aqua gitu ya, di mana yang diisi itu adalah aqua gelas. Oke. Kemasannya berukuran panjangnya itu setengah kali tingginya. Lebarnya 8. Jadi lebarnya itu adalah 8 gitu kan ya. Sedangkan panjangnya itu adalah 2,5. 2,5 itu 5/2 tinggi. Berarti tingginya kebalikannya 2/5P. Lebarnya 8. Sedangkan volume boxnya itu 720. Kan boxnya bentuknya balok ya, PLT ya. Oke, P-nya biarin P, L-nya diganti 8, T-nya 2P/5. Kamu kaliin, ternyata P kuadrat 225. Berarti akar 225, berarti P-nya ada 15. Jelas ya? Jadi panjangnya ini adalah 15. Ya dah. Lalu kita bisa tahu lebarnya. Oke. Lalu bisa diisi berapakah itu? Lebarnya 8 tadi ya. Nah, bayangkan ini diisi cup gitu ya. Nah, jadi panjangnya itu bisa mengisi berapa? Panjangnya tadi 15, sementara cupnya itu diameternya itu 3,5. Berarti sepanjang ini bisa diisi 15 dibagi 3,5. 4, ya. Ya 4 lah kan? Kan nggak mungkin dipotong cupnya. Lalu lebarnya tadi 8 dibagi dengan diameter cup 2, jadi ini adalah berapa? Sebanyak 4 dan sebanyak 2. Berarti 4 kali 2. Betul? Panjang kali lebar. Berarti jumlah maksimum cup yang bisa dipasang adalah 8. Jawabannya yang E. Tolong ya, soal-soal seperti ini sudah mulai dibayangkan karena soalnya sederhana kok ya. Ya. Next. Ini biasa, pembaca tabel dan segalanya itu ada. Mana yang cenderung memanfaatkan lulusan sekolah B? Artinya persentase B-nya itu gede. Kita nggak harus ngitung persen, ya berarti dia dibagi total aja gitu. Saya ulangi, misalnya pabrik baja berarti 5, ini kamu tambahin semua, ya kan? 5/13. Pabrik keramik sama 5/13. Oke, yang paling banyak yaitu berarti kecenderungannya, peluangnya besar. Ya ini yang paling banyak ya. Kita bandingkan misalnya 5/11 dengan 6/14. Tinggal dikali silang aja. 70/66. Lebih gede kan? Jadi yang lebih gede adalah pabrik baja. Jawabannya yang C. Bisa? Next. Nah ini beberapa kali keluar soal seperti ini katanya. Mana garis
yang hanya memotong satu titik dengan dua garis ini. Bayangkan suatu garis, gitu ya. Bayangkan suatu garis. Tentunya dia hanya memotong di satu titik adalah bagaimana? Jika dia melalui titik potong kedua garis itu. Berarti kita cari aja titik potongnya. Dengan jalan substitusi eliminasi maka dapat titik potongnya itu adalah 2,2. Artinya agar garis ini memotong di satu titik, maka garis itu harus melalui 22. Artinya pada saat X-nya 2, Y-nya harus 2 gitu loh. Kalau ini kalau X-nya 2, Y-nya 2. Betul ya? Kalau ini X-nya 2, ternyata 6, salah. Ya udah, berarti 1,3. Jawabannya yang B. Jelas ya konsepnya? Oke. Next. Barisan aritmatik. Keluar ya di hari pertama, kedua, ketiga. Nanti bersambung loh ya dengan geometri tentunya. Masih ingat rumus garisan geometrik? Suku ke N adalah A, N min 1B. A itu asalnya, yaitu min 2. Dan ini suku keempat. Kalau suku 4 berarti 3 kali beda. B-nya dapat min 7. Artinya ini adalah dikurang 7, jadi min 9. Dikurang 7, jadi min 16. Dikurang 7, jadi min 23. Yang ditanya adalah P min Q. Min 9 kurang min min. Min min jadi plus, berarti jawabannya yang E. Bisa ya? Mudah sekali. Nah, soal cerita, penalaran biasa, yaitu membuat kerangka bangunnya seperti ini. Di mana bangun ini terdiri dari apa? Seperempat lingkaran, dan sebuah kotak persegi panjang. Oke. Nah, yang namanya apa? Kerangka itu keliling. Jadi keliling yang panjang kerangka 200 itu adalah X tambah X berarti 2X, R tambah R berarti 2R, dan seperempat lingkaran ditambah seperempat lingkaran, setengah lingkaran. Kan lingkaran 2πr ya, dibagi 2 habis. Dilanjutin, maka dapat X-nya, yaitu 100 min R dikurang πr per 2. Di mana luas lingkaran πr kuadrat kan, luas kotak panjang kali lebar kan. Jadi persamaan luas daerah ini berarti adalah luas kotak ditambah luas setengah lingkaran, karena seperempat lingkaran seperempat lingkaran, yaitu XR panjang kali lebar ditambah πr kuadrat dibagi 2. Nah, X-nya kamu gantikan ini. 100 min R πr per 2 kali R. Di sini adalah setengah lingkaran πr kuadrat dibagi 2. Tinggal kamu masukin R-nya dicoret. Ternyata ketemunya menjadi persis seperti jawaban yang A tersebut, yaitu 100R karena πr kuadratnya kecoret ya, dikurang dengan R kuadrat. Berarti jawabannya yang A. Jelas ya? Tolong dipahami. Nah ini bermain ayunan, soal cerita. Berarti penalaran matematik, mula-mula 2, lalu berkurang 75% dari sebelumnya. Berarti ini barisan geometri. U1-nya 2, rasionya 75%, 3/4. Yang ditanya ketiga. Ya berarti ARN-1 kan, berarti pangkat 2. Dapat. Ini rumus untuk suku geometri. 9/8 berarti jawaban B. Oke. Kemudian ini masalah statistik. Seperti biasa ada 16 orang dan 24 berarti 40, rata-ratanya 80. Ada 8 siswa yang nilainya kayak gini, masih kurang sekali ya. Sehingga ini harus remed. Ya, untuk melakukan remedial ternyata ya hasilnya naik 8 poin. Oke, jadi hasilnya itu naik 8 poin. Juga rata-rata 80 ya, balikannya 88 gitu ya. Yang ditanya jangkauan. Jangkauan apa? Yang remed. Nah, ini yang remed ini ya, kamu lihat jangkauan. Jangkauan itu data yang gede dikurangi dengan data yang kecil. Yang gede 66, yang kecil adalah 52. Jangkauannya 14, satu betul. Terus nomor 4 yang paling gampang dulu. Rata-rata nilai ulangan yang remed. Ini ya rata-ratanya berapa? Kamu jumlahin. Kalau kamu jumlahin ketemu 472 dan ada 8, berarti rata-ratanya 59. Berarti 4 juga betul. Nah, nomor 2 nih, hati-hati. Rata-rata siswa setelah remed adalah 81. Duh, tadinya tadi rata-rata totalnya itu kan 80 dari 40 siswa. Oke, tadinya, ya kan? Tadinya gitu kan, 40 kali 80 siswa. Ya kan? Total nilai yang dia peroleh kan? Nah, sekarang begitu dia diremed, 8 siswa ini memperoleh gimana? Ternyata terdapat 8 siswa sehingga hasilnya naik 8.
Berarti yang 8 siswa ini ditambah 8, tambah 8, tambah 8, tambah 8 kayak gitu. Jadi 8 siswa itu kali 8. Dibagi total semuanya ya, yaitu 40. Itu. Ya, ternyata 81,6. Berarti jawabannya salah. Yang A itu kan 81,4. Nomor 3, rata-rata siswa tanpa ke-8 siswa remet. Tadi kan ratanya 40 kali 80. Jadi rata-rata tanpa remet dikurangi yang remet itu, dikurangi 472, ya kan? Lalu dibagi dengan apa? Yang enggak remet. 32 kan? 85,25. Ternyata salah. Berarti yang betul adalah 1 dan 4, berarti hanya ada 2 yang benar. Bisa ya? Karena ini tadi gimana? Sehingga ternyata terdapat sehingga diwajibkan hasilnya naik 8 poin. Jadi ini masing-masing jadi 8 gitu loh. Ya, artinya ini naik jadi berapa 8? 60 dan seterusnya. Makanya ini tadi semula ditambah 8. Jelas ya kenapa bisa nomor 2 seperti itu. Oke. Kemudian ini membicarakan toko roti di mana buy one get one free. Jadi kalau beli 2, logikanya kamu dapat 4. Ya dong, kan 1 dapat 2, 1 dapat 2 kan gitu ya, dapat 4 ya. Oke. Lalu ia menginginkan 1 saja roti sosis. Ya, berarti ini sudah keambil sosis. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 4. Padahal dia beli 2 dapat 4 kan? Berarti dari 4 ini kita ambil 3. Kombinasi, karena tanpa urutan ini rumus kombinasi, yaitu kombinasi 4-3, yaitu 4 faktorial, 3 faktorial, tinggal 4 kan, 1 faktorial tinggal 1. Berarti jawabannya adalah 4, yaitu yang A tersebut. Bisa ya dipahami ceritanya? 12, tabel-tabelan biasa, gampang sekali ya. Mana yang menyumbangkan berat badan paling besar? Ya kita kalikan aja jumlah orang dengan orang, kita kalikan ya 5.000 dan seterusnya ini. Yang paling besar ya yang ini 6.400. Jadi yang 80. Ya. Nanti kelompok berat badan berapakah yang menyumbangkan terbesar? Yaitu kelompok yang 80. Ini maksud saya. Nah, kebetulan juga 80 di situ ya. Ini pun juga begitu ya. Oke. Mana yang terjual lebih dari 30 pot tapi mendapatkan keuntungan? Ya tinggal dikalikan aja. Gitu. Nah, misalnya ya pada bulan Mei. Berapa? 10 ya, pot. Anggreknya adalah berapa? 5 pot. Ya. Jelas ya? Keuntungan baru apabila bunga terjual 30 pot. Ya, pada bulan apa Pak Harto mendapat keuntungan di bawah 1.100. Jadi yang kita ambil yang berapa? Lebih dari 30 pot. Nah, kalau ini kita kalikan maka jadilah keuntungannya. Ya kan? Yaitu keuntungannya berarti yang di bawah 110.000 itu berarti yang 75 dan 100. Berarti bulan Juli dan bulan Agustus. Bisa ya? Dipahami ya? Oke? Dimengerti? Ya kan? Oke, itu pun juga sama. Ya, bisa kamu kalkulasi aja. Maka David lembur selama berapa jam? Ya tentunya tinggal dikurangi aja. Gaji pokoknya berapa? Gaji dikurangi gaji pokok itu berarti hasil lembur. Lemburnya 7.500 berarti adalah 15 jam. Berarti jawabannya C. Ya. Itulah semua pembahasan untuk gambaran UTBK yang ketiga. Ya, sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.